Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya diberikan fadl oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan sehat, kenikmatan kesempatan, dan Allah takdirkan pada diri kita untuk bisa duduk di majelis ilmu, bisa duduk bersama untuk membahas ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang selalu menuntut ilmu. Dan oleh karena itu, menuntut ilmu inilah, khususnya ilmu agama, adalah wajib, ya kan? Karena Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bi khairan", barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan berikan kepahaman tentang ilmu agama. Karena apa? Agama inilah yang menuntun kepada manusia untuk menjadi benar. Banyak orang yang mengatakan gak usah pakai agama-agamaan. Nah, maka orang yang gak pakai agama hidupnya tanpa aturan. Ada yang namanya ateis, paham ateis, yang dikembangkan oleh Marxisme. Itu ateis, dia tidak mengenal tentang agama. Nah, oleh karena itu, kumpulnya kita di sini ini adalah merupakan Allah takdirkan kita, mudah-mudahan kita membahas ilmu sehingga kita paham betul tentang bagaimana cara-caranya kita beribadah yang benar dan sebagainya. Yang kedua, marilah kita membaca sholawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita akan bersama beliau di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang bab nawaqidul wudu. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi ada, kemarin kita sudah bahas tentang wudu, ya, masul khufain, mengusap kedua sepatu. Kemudian sekarang kita membahas tentang sesuatu hal yang membatalkan. Nah, itu kan. Jangan sampai kita sudah wudu nggak ngerti batal apa enggaknya, sah atau enggaknya. Ya. Mari kita bahas bersama, ya, babu nawaqidil wudu, ya. Bab yang menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan wudu, ya. Di sini nanti ada beberapa hadis yang berkenaan dengan bab ini, ya. Mari kita simak bersama. Dalam hadis yang pertama, ya, dalam bab ini, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik qala, kana ashabur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi. Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zamannya itu, ya. Ini kebiasaan sahabat Rasul, ya. Apa kebiasaannya? Yantadzirunal isya. Jadi habis sholat maghrib, ya, yang tadhirunal isya. Jadi nunggu sholat isya.
Nah, ini kan. Jadi kebiasaan para sahabat, ashabur Rasulullah, para sahabatnya Rasulullah ketika maghrib, sholat maghrib selesai, yang tadhiruna al-isya. Mereka menunggu sholat isya. Ya. Tentu menunggunya bukan di rumah, nanti kan. Menunggunya di masjid. Ya. Sehingga karena jarak antara maghrib dan isya itu ada jeda beberapa, nggak ada beberapa jam lah, ya beberapa menit, gitu kan. Maka apa yang dialami? Hatta takhfiqa ru'usuhum, sehingga kepala mereka itu apa itu? Nunduk-nunduk begitu, sampai nunduk gitu kan. Ya ngangguk-ngangguk gitu, ya, begitu ya. Entah ngantuk atau tidak ya, pokoknya para sahabat itu begini. Nah gitu. Jadi yang tadhirunal isya hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepalanya itu ke bawah. Ya. Sampai kepala begini. Nah, begitu. Ya. Itu prakteknya begitu ya. Jadi sambil duduk ya, para sahabat kemudian kepalanya sampai ke bawah. Summa yusalluna wa la yatawaddaun. Kemudian para sahabat ini datang waktu isya, summa yusalluna, mereka sholat, melaksanakan sholat. Wala yatawaddauna, dan mereka tidak berwudu lagi. Nah ini ya. Jadi mereka menunggu isya dengan duduk-duduk, mungkin ada yang sambil ya enggak ngopi. Kalau ngopi atau makan kan nunduk-nunduk ya. Ya. Itu sambil nunggu ya, yang tadhiruna. Ini kebiasaan para sahabat. Ini seharusnya kita tiru nih. Ya kan? Harusnya kita tiru nih. Habis maghrib nggak usah pulang. Ya, habis maghrib nggak usah pulang, kita nunggu isya di musola. Gitu kan. Kalau kita enggak ya. Habis maghrib bubar kan gitu kan. Ini kebiasaan kita. Ya. Kebiasaan kita itu. Tapi alhamdulillah nih hari ini di hari Minggu ya, hari Ahad, kita menunggu sambil kita ngobrolin tentang ilmu. Tapi enggak seperti para sahabat. Ya, bukan mantuk-mantuk begini. Ya, tapi menggoyangkan mulut. Nah, itu kan. Nah, ya, jadi gitu. Nah, apakah makan ini membatalkan puasa? Tidak. Puasa. Membatalkan wudhu? Tidak. Makan itu banyak, nanti ada yang bertanya, makan batal wudhu enggak? Tidak. Ya kan? Minum batalkan wudhu enggak? Tidak. Ya. Asalkan setelah makan atau minum yang ada rasanya, kita kumur. Ya. Kalau nanti makan, misalnya itu makan apa tuh? Lontong gitu kan. Lontongnya ada ayamnya. Ayamnya nyelilit gitu kan. Nah, ketika nyelilit ini, ketika kemudian kita sholat, kemudian kita diisep, kemudian dimasukin ini, sholatnya nggak sah. Karena itu dibilang makan. Ya. Nggak usah wudhu. Berkumur, ya dibersihkan. Nah, tapi kalau misalnya dirasa sudah bersih, ya nggak usah. Nggak usah berkumur misalnya kan. Tapi takut masih ada rasanya, ya kan. Atau misalnya minumnya minum kopi gitu kan. Masih ada manis-manisnya. Ya, atau ada pahit-pahitnya gitu. Kemudian ketika sholat kita telan. Nah, itulah yang disebut dengan makan dan minum yang membatalkan sholat. Ya. Tidak membatalkan wudhu, tapi membatalkan sholat. Tapi makan minum ketika sholat, yang dimaksud dengan makan dan minum ketika sholat itu, jadi bukan kita mengambil piring kemudian lagi sholat ngambil piring makan, bukan ya, tapi ketika ada selilit yang nyangkut di sela-sela gigi kemudian kita telan, itu adalah bagian daripada makan. Maka lebih baik bagaimana, diambil aja kemudian dibuang atau ditempelkan di baju daripada nanti ketelan. Jangan sampai, wah ini tadi makan lemper ada ayamnya, sayang-sayang kemudian dimakan. Nah ini jangan ya. Jadi itu ya. Nah ini hadis ini menandakan bahwa kebiasaan para sahabat ya, itu menunggu isya nggak pulang. Ya, nggak pulang, kemudian mereka ini, para sahabat Nabi menunggunya di masjid.
sampai tadi ya. Sampai apa nih? Ngangguk-nganggukin kepala. Mungkin ya ada yang ngantuk dan lain sebagainya. Ya. Kemudian mereka tidak berwudu lagi, langsung dia sholat. Nah ini hadis yang pertama. Paham ya? Paham ya? Nah nanti bagaimana nih ini? Nah di sini nih. Enggak ini. Nah, ini di keterangan sini. Ada beberapa. Ini mungkin lama nih hadis satu nih. Ya. Ada beberapa yang bisa ketika tidur itu membatalkan. Ya. Secara umumnya saja ya. Secara umumnya itu kalau ini di sini ada beberapa pendapat ya. Tapi kita simpulkan jadi dua saja. Yang pertama, tidur yang bagaimana yang bisa membatalkan wudhu dan tidak membatalkan wudhu. Gitu kan. Ketika kita tidur ya, dalam keadaannya tidur ini tidak mengangkat ini ya. Apa ini? Bokong lah katakanlah. Tidur sampai tidak mengangkat bokong ya. Jadi duduknya begini atau duduknya begini ya. Pokoknya duduknya begini. Dan ini tidak terangkat, maka tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau kita tidur begini, nah, ini kan buka. Nah, ini yang membatalkan wudhu. Tapi ada pendapat yang mengatakan tidur yang membatalkan, yang tidak membatalkan wudhu, tidurnya dalam tingkah sholat, misalnya lagi sujud, gitu kan, sujud tidur atau ruku, gitu kan. Nah, itu sujud gitu kan, nah itu tidak membatalkan. Tapi ada yang pendapat bahwa di sini ada an-nauma naqidun mutlaqon ala kulli halin. Nah, bahwa tidur itu mutlak membatalkan wudhu. Ini ada pendapat. Tapi kita ambil mu'tadilnya, bagaimana tidur yang membatalkan wudhu? Yaitu tidurnya yang tidak bergeserkan ini, ya. Jadi tetap ini, ya. Walaupun misalnya, ya posisinya, ya begini, ininya tidak terangkat, ya. Ininya tidak terangkat, atau tidak boleh, misalnya tidur begini. Ini contohnya. Biasanya kan ada, ketika Jumatan ada yang begini nih, ya kan? Kalau tidur dia, maka dia batal, kan itu ya. Atau diangkat ini. Nanti kalau bapak pengen tidur, ya kan, ketika apa namanya Jumatan, ya begini posisinya. Tapi kan tidak dianjurkan untuk tidur, ya. Ya jangan tidur kan. Suruh dengerin khutbah, ya. Tapi mayoritas tidur, ya kan. Yang ngorok gak apa-apa, yang penting ininya nih. Iya. Sampai ngorok. Oh, di masjid sampai ngorok. Iya. Ada beberapa. Ya. Jadi makanya perhatikan ya, ketika kita istrinya kita pengen tidur yang tidak membatalkan wudhu, posisinya seperti itu. Ya. Paham itu ya? Jadi tetap begini. Ya, paham ya? Itu tidur ya. Ya, tidur begini. Kirain khusyuk, ternyata tidur, gitu kan? Ya, baik itu ya. Hadis yang kedua dalam bab ini yang diriwayatkan dari Wa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Abi Hubaysh itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau menanyakan tentang apa? Ya Rasulullah, inni imro'atun. Saya ini seorang perempuan. Ya, kata Fatimah bin Hubaysh, ustahadhu fala adhuru. Saya ini terkena istihadhah. Fala adhuru, dan saya tidak pernah suci. Kan gitu. Dan ya artinya
keluar darah terus. Ya, itu namanya istihadah. Karena darah yang keluar dari perempuan itu yang pertama ada darah haid. Ya, darah haid. Darah haid itu masanya apa? Sehari 1 malam minimal. Ya, minimal. Yang kedua 7 hari. Ya, maksimalnya 15 hari. Maka 15 hari ini berarti darah haid. Kalau melebihi daripada 15 hari, maka darah yang kedua adalah istihadah. Ya, darah istihadah. Nah, ini darah istihadah, maka perhatikan. Ini kadang-kadang orang sekarang itu nggak ngerti. Ada yang ngerti apakah ini darah haid, apa darah istihadah. Kan gitu kan. Nah, ini Fatimah binti Hubes ini ngadu kepada Rasulullah, saya ini seorang perempuan yang terkena darah istihadah, fala adhuru. Saya nggak pernah suci dari darah istihadah tadi. Kemudian beliau bertanya, fa'ad'u sholat, apakah saya boleh meninggalkan sholat? Nah ini kan. Maka Rasul mengatakan, qala la, tidak. Tidak boleh kamu meninggalkan sholat. Walaupun keluar darahnya, seorang perempuan yang terkena darah istihadah, maka dia wajib melaksanakan sholat. Nah gitu ya. Kenapa? Kata Rasulullah, innama dzalika irkun. Karena darah istihadah adalah darah penyakit. Darah penyakit. Darah penyakit berarti ada di bagian rahimnya itu yang tidak beres. Nah, maka perlu dikontrol, di check up ke dokter, didiagnosa adalah sebagai kenapa. Mungkinkah ada kanker? Ya kan? Perempuan ya. Sekarang kan ada miom atau kista misalnya. Nah, ini perlu dicek yang seperti ini. Nah, kalau terkena seperti itu seorang perempuan, maka dia tidak boleh meninggalkan sholat, berarti wajib melaksanakan sholat. Yang tidak boleh sholat itu ketika dia terkena darah haid. Ya, terkena darah haid tadi. Darah haid atau yang kedua adalah nifas. Nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, jadi nifas ini bapak-bapak juga perlu tahu. Pernah ngajarin nggak ke istrinya? Tapi belum tentu istri tahu ini darah haid apa darah istihadah. Kan gitu kan? Nah, lihat masa haidnya. Masa haidnya berapa hari? Yang gitu. Kan gitu. Iya. Kalau 15 hari, hari ke-16 berarti istihadah. Ya. Ditunggu di 16 itu 16 malamnya atau misalnya besoknya kan gitu kan. Nah, ini ada namanya kitab Risalatul Mahid, itu sangat detail. Saya dulu pernah ikut ngaji itu. Berapa hari itu saya? 3 hari kayaknya. Itu apa namanya? Pembahasan tentang darah haid itu. Saya masih punya itu bukunya. Tapi itu bahasa Indonesia. Nah, ini laki-laki perlu tahu juga. Ya perlu tahu tentang darah haid. Takutnya begini, seorang perempuan itu kenapa kadang-kadang mana yang wajib diqadha sholatnya atau yang tidak diqadha. Kan gitu kan. Nah, itu perlu tahu juga. Kapan datangnya haid? Misalnya kan seorang perempuan datang haid itu sebelum zuhur. Ya, sebelum zuhur. Ada yang bahwa apakah atau pas zuhur ya. Pas zuhur kemudian datang haid. Bagaimana posisi sholat zuhur dan asarnya? Nah, gitu kan. Nah, kalau pas datangnya baru azan kemudian datang, maka zuhurnya itu wajib diqadha. Kan gitu. Zuhurnya wajib diqadha. Ini Mas. Nah, ini harus detail yang seperti itu. Kan ini banyak perempuan kadang-kadang nggak perhatian yang demikian sehingga banyak sholat yang ditinggalkan. Berapa sholat coba kalau yang seperti itu yang ditinggalkan? 15 hari. Iya. Nah itu ada detailnya itu, ada detailnya. Makanya perlu ada pelatihan namanya, bukan pelatihan, apa namanya? Belajar tentang Selama perempuan itu tidak boleh melakukan
Ya belum tentu juga. Itu masa haidnya, kan gitu kan, masa haidnya. Tapi di sela-sela untuk ikhtiyatnya itu misalnya ini 1 hari, 2 hari, 3 hari kan. Di 3 hari yang 4, 5, 6 itu nggak keluar misalnya kan. Maka ada yang berpendapat bahwa di keempat harinya ini dianjurkan untuk mandi dan dia sholat bersuci. Hari kelimanya dia keluar, nggak apa-apa, kan gitu kan? Karena sebenarnya darah haid itu 24 jam. Mau dia 24 jam 1 hari 1 malam, atau dia 3 hari, atau 7 hari, mu'tadilnya itu 7 hari, atau 15 hari. Ketika dihitung, itu jumlahnya 24 jam keluar. Walaupun sedikit, Ustaz. Iya, walaupun sedikit. Jadi darah haid kan nggak seperti istihadhah. Kalau istihadhah itu dia ngucur terus keluar. Ya. Seperti orang laki-laki yang beser. Nah, jadi keluar terus. Tapi darah haid itu tidak seperti itu. Kadang keluar cuman berapa menit, kadang cuma setengah jam keluar, kan gitu. Jadi nggak terus-terusan keluar, tidak. Makanya ada yang ikhtiyat, para ulama berpendapat di dalam masa itu walaupun masa haid, dia mandi kemudian dia melaksanakan sholat. Oh, ternyata habis melaksanakan sholat dia keluar, nggak apa-apa. Yang penting sudah ikhtiyat. Takutnya tetap sholat. Yang mayoritas 15 hari nggak sholat kan? 7 hari nggak sholat. Nah ini ada ikhtiyat. Ikhtiyat para ulama yang berpendapat seperti itu. Itu ada tuh di dalam kitab. Mandi itu tidak keluar sama sekali, artinya dia mandi tidak keluar, wudhu pun tidak keluar. Nah, tapi setelah mau sholat dia keluar sedikit, Ustaz. Itu gimana? Diteruskan sholatnya atau? Kalau keluar berarti tidak. Oh, tidak. Tidak. Walaupun sedikit. Iya, walaupun sedikit. Berarti masih ada, masih haid. Gitu. Maka di situ ada caranya, ya ada caranya membersihkan, cara mendeteksi tentang haid itu. Nah ini tentang perempuan. Ini perempuan ya. Laki-laki mah nggak ada yang haid ya. Kalau laki-laki saat sholat dia tiba-tiba mimisan, Ustaz? Mimisan. Ya, mimisan gimana, Ustaz? Ini ada babunya nih. Ada di sini. Sabar ya. Saya cepetin. Ada hadisnya. Kemudian selanjutnya nih hadis. Saya belum jawab dulu ya. Kemudian ada hadis yang mengatakan kemudian innama dzalika irqun wa laisa haidin, bukan haid. Fa idza aqbalat haidatuka fad'i shalat. Kalau kamu datang haid, maka boleh meninggalkan salat. Wa idza adbarat fa aghli anki ad-dam tsumma shalla. Kemudian ketika dia ketika dia terkena istihadhah dia dibersihkan dulu ya. Kalau sekarang kan banyak softtek gitu kan. Kemudian dipakai softtek kemudian dia sholat. Alasan ketika lagi sholat kemudian keluar itu nggak masalah. Kan gitu ya. Seperti orang beser seperti itu. Sholatnya orang beser seperti itu. Yang penting ketika dia mau mulai sholat dia bersihkan. Ketika di dalam sholat kemudian keluar itu nggak masalah. Tidak membatalkan sholat gitu ya. Kemudian supaya sampai jawaban ini. Hadis selanjutnya adalah walil Bukhari tsumma tawaddu'i li kulli sholatin wa asyara Muslim ila annahu hadzafa amdan. Ini hadis menurut Imam Bukhari tsumma tawaddu'i li kulli sholatin. Jadi disuruh untuk berwudu setiap kali sholat ya. Nah, kemudian hadis selanjutnya wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madzaan ya. Fa amartul al-Miqdada ayas ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalahu faqala fihi al-wudu. Ada sahabat Nabi, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kuntu rajulan, ada seorang laki-laki yang keluar air madhi. Air madhi itu air pelumas seorang laki-laki. Ya gitu kan. Air madhi itu ketika syahwatnya besar, kan keluar tuh cairan. Nah, itu namanya air madhi. Bukan air mani, ya.
air mani itu keluarnya muncrat gitu. Tapi madhi tidak. Ya. Ini laki-laki, ada seorang laki-laki yang setiap hari mengeluarkan air madhinya. Kemudian si laki-laki ini menyuruh kepada Miqdad untuk menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat Miqdad ini menanyakan, faqala fihi al-wudu, ya kan? Fasa'alahu faqala fihi al-wudu. Maka ia wajib berwudu saja. Tidak harus mandi. Karena apa? Karena memang dia sakit. Ya, terkena seperti istihadah tadi, laki-laki yang keluar air madhi terus. Nah, seperti tadi. Dia fihi al-wudu. Dia hanya wajib untuk wudu, tidak wajib untuk mandi. Jadi kalau terkena keluar air madhi, ya, dia nggak wajib untuk mandi. Itu ya. Syahwatnya tinggi, kemudian keluar air madhinya, maka fihi al-wudu, dia wajib untuk wudu saja. Tidak diwajibkan untuk dibersihkan, sama. Disucikan dulu, baru dia wudu. Kemudian dia sholat. Seperti itu. Ganti celana tentunya. Ya. Bahkan kalau orang beser, ya, dalam fikih itu, di dalam kitab Kasyifatus saja, itu boleh diikat pakai, misalnya pakai ya pakai plastik lah. Pakai plastik kan supaya nggak netes ke baju. Nah, dia seorang laki-laki misalnya besar atau perempuan pakai softtek. Ya, laki-laki kan pakai apa? Pampers. Ya bisa saja. Pakai pampers sekarang gampang ya. Pakai pampers kemudian dia keluar, boleh dia meneruskan sholatnya. Nah, itu ya. Seperti tadi ya, laki-laki madhinya keluar madhi, kemudian seorang perempuan ini keluar darah istihadahnya. Kemudian hadis selanjutnya, kalau madhi itu najis. Madhi najis. Istihadah juga darahnya najis. Iya, makanya antisipasinya kalau dalam ulama fikih itu yang terkena istihadah itu, kalau dulu kan nggak ada softtek, disumpel pakai gombal, kan gitu kan? Pakai kain, dia pakai gombal. Yang laki-laki juga sama, ya gitu. Disumpel lah katakanlah. Kalau sekarang ada softtek, ya pakai itu. Yang penting ketika dia mau sholat, dia bersihkan. Jadi kalau sperma berarti bukan najis. Iya, kan dulu kan pernah ada kan. Jadi sperma itu hukumnya nggak najis. Ya, berarti suci dia. Kalau sperma najis berarti kita semuanya najis. Kan gitu kan? Karena kita asal usulnya dari sperma kan gitu. Jadi ingat itu ya. Tapi madhi itu najis. Gitu. Paham itu ya? Kemudian hadis selanjutnya yang diriwayatkan dari Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dhan nisaihi. Rasulullah itu mencium sebagian istri-istrinya. Ya, jadi istri-istrinya itu, beberapa istrinya setelah dia wudu kemudian mencium istrinya. Nah ini kan. Kemudian apa yang dia? Tsumma kharaja ila sholat. Kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat. Apakah dia wudu? Rasulullah walam yatawaddo, Rasulullah tidak wudu lagi. Gitu kan? Rasulullah tidak wudu. Nah, ini ada kontroversi yang di sini ya. Ada beberapa, kalau Imam Hanafi ya, kalau Imam Hanafi ini tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Jadi memegang, bersentuhan dengan istri, menyium itu enggak membatalkan wudu. Tapi kalau Imam Syafi'i dan ashabus Syafi'i, para ulama-ulama penganut Imam Syafi'i itu membatalkan wudu. Kan gitu ya. Jadi bersentuhan membatalkan wudu. Terserah mau ikut imam siapa. Kan itu kan. Oh itu kok habis wudu enggak mencium istri kemudian enggak wudu lagi, langsung sholat. Oh berarti dia ikut pendapat Imam Hanafi. Ya mau silahkan saja. Ya kan. Yang penting ada patokannya, ya kan. Nah, ini hadisnya. Ya. Jadi Rasulullah pernah
setelah wudhu kemudian mencium istrinya. Kemudian dia keluar untuk melaksanakan sholat dan dia tidak wudhu. Nah, hadis ini apa? Akhrajahu Ahmad wa dha'afahu al-Bukhari. Ini hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Muhammad, akan tetapi dhaif menurut Imam Bukhari. Nah, hadis ini berarti lemah menurut Imam Bukhari. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ada apabila seseorang itu merasakan sesuatu di perutnya, mungkin mules gitu kan, fa ashkala alaihi, kemudian dia ragu-ragu apakah saya kentut apa enggak nih, mungkin perutnya bunyi bus gitu kan, kadang-kadang ada kan. Kemudian akhraja minhu syai' amla, ini tadi keluar kentut apa enggak ya, kan gitu kan. Kan kadang-kadang ragu-ragu tuh, ini tadi kentut apa enggak ya kan. Kadang-kadang kan namanya perut kadang-kadang lagi mules gitu kan, bus gitu kan. Nah, dia ragu, fa ashkala fala yahrujanna minal masjid, jangan kamu keluar dari masjid, jangan kamu keluar dari musola, jangan kau tinggalkan sholatmu, lah katakan seperti itu. Kenapa? Hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, sampai kita itu, sampai seseorang itu mendengar dentuman kan gitu, suara kentut atau mencium baunya. Ya. Dua ini, kalau nggak dengar, ya mencium baunya. Kadang-kadang kan kentut kan macam-macam kan. Ada yang gede nggak bau, ada yang nggak ada suara bau, gitu kan. Itu kentut itu, gitu kan. Jadi kalau cuman glut gitu kan, tapi kruyuk kayak kadang-kadang kan glut gitu kan di dalam gitu kan. Tapi ini nggak ada bau atau tidak keluar dari sini, ya. Kalau nggak keluar khasnya suara kentut, ya, berarti di sini apa? Fala yahrujanna minal masjid, jangan kau tinggalkan masjid. Berarti apa? Tidak boleh keluar dari sholat. Nah ini ya, walaupun kita ragu-ragu, ya, ini kentut apa enggak nih? Nah, apa kata Nabi? Fala yahrujanna, jangan keluar dari masjid. Ya, jadi terusin sholatnya. Nah, jadi ini kadang-kadang terjadi, ini kentut apa enggak ya kan gitu kan? Nah ini perlu diperhatikan hal yang demikian. Paham nih hadis ini? Paham ya? Paham Pak? Kemudian selanjutnya nih, wa an Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala rajulun. Nah, ada seorang laki-laki mengatakan, masastu zakari, saya itu memegang kelaminku. Nah, jadi lagi sholat, habis wudhu kemudian megang kelamin, kan gitu kan. Siapa yang biasa tuh? Garuk-garuk kan gitu kan. Laki-laki, ini laki-laki ya. Au qala, atau dia ar-rajulu yamusu, atau ada orang yang mengatakan ar-rajulu yamusu dzakarahu fi shalat. Ada seseorang yang lagi sholat kemudian dia memegang alat kelaminnya. Nah, jadi lagi sholat kemudian garuk-garuk gitu kan. Bablas gitu kan. Kemudian a'alaihil wudu, apakah dia wajib wudu atau tidak? Nah, gitu kan. Maka faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menjawab, la, tidak. Nah, ini. Innama huwa bad'atun minka, karena alat kelamin itu adalah bagian dari tubuhmu. Nah, ini hadis apakah akhrajahul khamsah wa sa Ibnu Hibban wa qala Ibnu siapa nih? Al-Madini wa Ahsan min Hadi Yusra. Nah, ini ada beberapa juga ada yang mengatakan bahwa menyenggol alat kelamin setelah wudhu, ketika kita menyenggolnya dengan telapak tangannya, ya kan, maka dia membatalkan wudhu. Tapi kalau dengan ini, ya kan, kalau dengan ini, zahirnya maka tidak membatalkan. Misalnya gatal digaruk begini, tidak dengan pakai ini, atau garuk dengan pakai hail, dengan pakai alat
ya di inilah pakai kain ya, tidak langsung menyentuh kepada alat kelaminnya. Nah, jadi ada yang berpendapat tidak membatalkan, ada yang berpendapat membatalkan. Tapi ashabus Syafi'i menyentuh alat kelamin itu setelah wudu batal. Nah, gitu kan. Kalau saya mengambil itu batal. Ya. Tapi kalau menyentuhnya dengan ini, ya, ada yang berpendapat tidak batal. Nah ini. Tapi kalau menyentuhnya dengan hail, ada penghalangnya, ya itu mah nggak masalah. Tidak membatalkan wudu. Paham nih hadis ini? Paham ya? Kemudian wa an Yusrah bin Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man massa dzakarahu falyatawadda. Ah ini hadis yang keduanya. Barang siapa yang menyentuh kelaminnya falyatawadda, maka ia wajib berwudu. Berarti apa? Hah? Ada dua pendapat. Ashabus Syafi'i mengambil ini. Falyatawadda, berarti dia batal. Maka wajib dia berwudu. Nah, mau ngambil yang mana coba? Ya kan ya. Kalau ashabus Syafi'i batal. Nah, itu ya. Karena untuk ikhtiyat, ya kan? Untuk ikhtiyatnya. Bahkan kalau dalam ilmu fikih itu detail itu. Bagaimana perempuan menyenggol yang mana yang membatalkan. Hal itu kan. Yang mana yang membatalkan itu. Ini bisa didetail itu. Ya. Kalau perempuan itu kalau cuman di atas lah masalahnya ini itu tidak membatalkan. Tapi kalau sudah menyenggol ke bibirnya, maka dia membatalkan. Kan gitu kan. Ini kalau perempuan. Ya. Ini atas nih. Kemudian ke bibirnya, ya, dua bibirnya, maka dia bibir bawah ya maksudnya, bukan bibir atas. Maka dia membatalkan. Atau batinuha dalamnya, maka dia batal. Tapi kalau cuma atasnya, ini ada tidak membatalkan. Tapi ada yang ekstrim membatalkan, kan gitu kan. Karena itu adalah bagian dari kelamin. Nah, begitu. Ini berbagai macam pendapat dalam ilmu fikih gitu. Ya. Nah, mau pakai yang mana terserah. Ya kan gitu ya. Paham ini ya, Pak ya? Elatnya. Kalau menyentuh perempuan itu, ya. Kalau menyentuh kelamin itu mau ada syahwat atau tidak membatalkan. Ya. Ini hadis yang kedua. Hadis yang pertama tidak membatalkan. Jadi hadis yang pertama tadi tidak membatalkan, hadis yang kedua kemudian dia membatalkan. Tapi ashabus Syafi'i dengan membatalkan. Nah, ini. Tapi kalau menyentuh perempuan, kalau Imam Hanafi tadi tidak membatalkan. Tapi kalau dengan syahwat, tapi kalau menyentuhnya dengan syahwat, tersentuh dengan istri kok, kan gitu. Nah ini berarti batal. Walaupun sesama perempuan ya syahwat. Bukan ini kulit. Ya, kalau sesama perempuan megang-megang kelaminnya ya jangan kan gitu kan. Nanti LGBT jadinya kan. Kalau perempuan sama perempuan ya nggak batal. Syahwat. Oh berarti ada kelainan jiwa dia. Maksudnya nanti ya nggak batal. Kan yang dimaksud itu kan kulitnya berbeda antara kulit laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan kan dipegang lembut. Kalau laki-laki dipegang kan kasar. Maka bertemu kasar dengan lembut itu pasangannya. Kalau anaknya yang tidak membatalkan. Oh alat kelaminnya. Ya batal. Kalau balita tidak. Kalau masih dia belum balik, yang masih anak-anak ya. Tapi kalau misalnya memegang misalnya anaknya perempuan dengan syahwat misalnya, nah itu batal, kan gitu kan?
Kalau anak sendiri nggak batalkan, kalau nyentuh nggak batalkan. Tapi kalau garuk-garukin, kalau dia masih kecil, maka dia tidak membatalkan. Ya. Tapi sebaiknya ya dengan hail lah, dengan apa namanya? Ya dengan kain lah, atau dengan apa? Atau tisu kan gitu kan. Ya, ada penghalangnya ya. Ada alat penggaruk, jangan. Ya berarti nanti supaya ikhtiyatnya wudhu lagi gitu kan. Ikhtiyatnya wudhu lagi. Ya. Kemudian hadis selanjutnya ya. Ada yang nanya Ustaz, kalau tidak sengaja melihat langsung gimana? Melihat apa? Ya kelamin itu. Kalau melihat mah enggak. Enggak. Yang dimasalahkan kan menyentuh. Nah, kalau melihat ya, habis wudhu melihatnya enggak apa-apa. Kan gitu kan. Tapi siapa yang dilihat dulu kan gitu kan? Siapa yang dilihat dulu? Yang kita lihat dewasa Ustaz gitu. Ya. Istrinya misalnya kan. Habis wudhu. Kalau antara suami dan istri itu nggak ada aurat, gitu ya. Antara suami dan istri itu nggak ada aurat. Seorang laki-laki boleh melihat aurat istrinya, istri boleh melihat istrinya, melihat auratnya laki-laki atau suaminya. Yang tidak boleh itu melihat auratnya orang lain, istri orang lain atau suami tetangga. Ini yang tidak boleh. Hati-hati nih di sini nih, ya kan? Ini hati-hati di sini. Nah, itu ya. Maka jamaah sekalian, ini kalau melihat di sini, ya kan? Allah ya musal, apa namanya? Mana tadi? Jadi hilang gitu. Nggak fokus bahas seperti itu kan? Ya, bahwa apa yang dialami ya, yang dialami oleh sahabat Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad SAW itu kejadiannya seperti itu. Ya, jadi berbagai macam pertanyaan yang dilontarkan kepada Rasulullah oleh para sahabatnya. Kemudian di hadis selanjutnya ya ini, man massa dzakra falyatawadda. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asabahu qai'un. Nah ini pertanyaannya. Barang siapa seseorang yang dia qai'un setelah wudhu itu dia muntah. Ya, kemudian au ru'afun atau mimisan. Nah, keluar mimis udah wudhu, yang pertama muntah, yang kedua mimisan. Au falasun atau dia apa itu? Mengeluarkan sesuatu. Kalau bahasa ya mendahak lah, dahak atau batuk lah, atau bahasa tempat saya itu gumoh. Gumoh itu apa? Bukan muntah sih, melungkok gitu kan, melungkok maksudnya melungkok. Melungkok itu kemudian keluar kan, ya. Atau dia batuk lah kemudian mengeluarkan sesuatu. Apa yang harus dilakukan, ya kan? Au madhyun atau dia keluar madhi, ya kan? Falyatawadda. Nah, maka dia wajib berwudu. Ya. Tsummal yabin, ketika dia lagi sholat, tsummal yabin ala sholatihi. Misalnya dia lagi sholat, Allahu Akbar, udah dapat 1 rakaat, dia muntah atau dia mimisan, ya kan? Atau dia tadi mengeluarkan batuk kemudian mengeluarkan sesuatu, ya. Yang mengeluarkan atau keluar madhi, ya. Kalau keluar madhi itu kan, keluar gitu kan. Falyatawadda, maka dia wajib berwudu. Apa ya? Tsummal yabin, teruskan sholatnya. Nah, setelah dia berwudu kemudian ya teruskan sholat lagi 1 rakaat, berarti menjadi 2 rakaat, teruskan 2 rakaat. Selagi apa? Wa huwa fi dzalika la yatakalam. Selagi dia tidak bicara. Proses dari keluar sholat sampai wudu dia tidak bicara tentang hal-hal, pokoknya tidak bicara, langsung wudu, teruskan sholat. Wah, hebat kan?
Ya berarti nggak usah tinggalin, nggak apa namanya, nggak usah jamaah berarti kan. Kalau ikut jamaah kan ketinggalan kan. Tadi kan maksudnya terusin itu kan udah 1 rakaat nih, udah 1 rakaat, Allahu Akbar, ya kan? Kita lagi jamaah kan, Allahu Akbar. Ya ikuti jamaah sih nggak apa-apa, misalnya Allahu Akbar, kemudian kita udah dapat 1 rakaat, kemudian dia muntah, mimisan, atau dia melungkok tadi kan, keluar batuk, kemudian keluar sesuatu, kemudian keluar madhi, ya, maka falyatawaddo, maka wajib dia sholat, maka dia wajib wudhu. Kemudian setelah dia wudhu, berarti dia membatalkan sholat kan, maksudnya keluar dari sholat. Kemudian summal yabin, teruskan sholatnya selagi dia tidak bicara ketika dia proses wudhu. Ketika jamaah berarti teruskan, nggak terlambat. Kalau misalnya pada dia masuk ke 4, nanti berarti kurang 1 lagi, tambahin 1 lagi, seperti itu. Jadi nggak usah ini mimisan nih, nggak usah dari nol, nggak usah mulai dari awal lagi. Tadi udah 1 rakaat ya, kemudian keluar, maka dia terusin kedua rakaatnya. Ya, kalau misalnya bagian habis muntah, kemudian dia keluar dari sholatnya, rokok dulu, udut dulu. Wah ini mulai dari awal lagi nih, ya kan? Atau ngobrol, ketemu Pak Bambang ngobrol, iya nih, saya lagi sholat mimisan, itu berarti dia mulai dari awal. Tapi kalau dia wahwa, la yatakallam, dia tidak berbicara, tidak ngobrol, maka langsung terusin sholatnya. Nah, kalau tahu ilmunya kan enak ya. 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 Paham? Paham? Paham yang tanya tadi? Ya. Kemudian hadis selanjutnya adalah wa an Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu rajulan sa'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawaddu min luhumin ghanam. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul, apakah saya itu berwudu ya setelah makan kambing ya? Kalau kata Nabi, qala in syi'ta, kalau kamu mau wudu ya wudu enggak apa-apa. Kalau enggak wudu ya enggak apa-apa. Kan gitu kan. Kalau habis makan kambing ya. Tapi ada kemudian Rasul menjawab, qala atawaddau min luhumil ibil, ada sahabat bertanya lagi, apakah saya berwudu setelah saya makan daging unta? Apa kata Nabi? Qala na'am. Kalau habis makan daging domba, kambing, boleh wudu, boleh tidak. Tapi kalau habis makan daging unta, dianjurkan untuk berwudu. Karena daging unta itu lebih tajam daripada bukan ya, dampaknya lah. Dampak enggak dikiaskan, beda itu. Ya. Jadi kalau sapi beda. Besok nih mau Idul Adha, mau motong unta, kan, ambil dari Ragunan itu kan, kali-kali kurban unta gitu kan. Nah habis makan daging unta maka falyatawaddo, berwudu, kan itu kan, untuk meredakan hawa panasnya yang ada dalam diri kita. Tapi kalau habis nyate daging kambing, insyita, boleh wudu, boleh tidak. Tapi sebaiknya berwudu. Ya, sebaiknya berwudu ya. Kemudian hadis selanjutnya adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ghassala maitan falyaghtasil. Apabila ada seorang yang habis memandikan mayit, falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Misalnya bapak-bapak ada orang meninggal dunia, kemudian dia ikut memandikan, maka falyaghtasil, sunnahnya dia setelah memandikan dia mandi. Mandi biasa, mandi sunnah. Ya. Mandi bersih. Tapi bagaimana waman hamalahu falyatawaddo. Kalau dia cuman hanya membawa mayitnya, falyatawaddo, hendaknya dia cukup dengan berwudu saja. Tidak usah mandi. Oh dia mandi, ya. Dia habis mandiin mayit, maka falyaghtasil, hendaknya dia mandi. Kalau dia cuman gotong kerandanya doang, ngantar sampai kuburan misalnya kan, maka falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu, jadi nggak usah mandi. Paham nih? Maksudnya kenapa
kenapa mandi? Karena dia melihat jenazah langsung. Ya, sunnahnya. Orang habis mandiin kan, Iya. mungkin ya kena basah, secara logikanya begitu kan, dan sebagainya. Kalau logikanya kan, kalau cuman gotong kan nggak kena ini kan, nggak kena cipratan apa dan sebagainya. Sudah bersih. Nah, inilah hal-hal yang berkaitan dengan hal apa namanya, perkara-perkara atau hal-hal yang membatalkan wudhu ya. Ini masih banyak hadisnya ya. Ini part 1 saja ya, nanti insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Itulah perlunya kita belajar supaya apa? Supaya kita mengerti. Kenapa kita harus belajar? Supaya kita mengerti. Orang kadang-kadang kesulitan karena nggak mengerti. Sekecil apapun kalau kita nggak mengerti, ya pasti kita akan ragu-ragu untuk melaksanakannya. Oh, ini batal apa enggak? Ini sah apa enggak sholatnya? Maka wajib bagi kita, khususnya yang sering imam, kan itu kan? Yang sering imam apalagi, maka wajib belajar bagaimana kita mengerti mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan ketika kita sholat. Ataupun ketika kita sudah berwudu. Nah, jangan sampai kita ragu-ragu, udah wudu, ini batal atau tidak. Nah, inilah hadis-hadis yang telah kita bahas, inilah yang menjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan kecil yang selama ini kita bertanya-tanya, akan tetapi inilah dijawab oleh dalam hadis-hadis dalam Bulughul Maram bab nawaqidil wudu. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti, bisa kita pahami bersama, sehingga wudhu kita sempurna, sholat kita sempurna, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah, sehingga Allah akan berikan ganjaran pahala dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.